Pesan kehati-hatian untuk kamu. Ternyata dia itu ada sakit hati dan ingin membalas dendam kepada diri kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ya, general reading. Kamu harus berhati-hati, ternyata dia sakit hati dan ingin membalas dendam kepada diri kamu. Nah, seperti apa yang muncul dan seperti apa yang terjadi? Yuk langsung aja kita lihat ya di kartu tarot ini. Pertama, dalam situasi saat ini memang kamu juga sudah lelah ya untuk berkonflik dengan siapapun. Jujur aja, bagi kamu yang beruntung menemukan video ini saat ini pun juga memang bisa dikatakan kamu dalam kondisi yang sudah cukup capek, dalam kondisi yang sudah cukup lelah untuk berkonflik dengan siapapun, karena kamu juga nggak mau gitu loh. Ada beberapa masalah-masalah yang terjadi dengan beberapa pihak. Ada beberapa masalah-masalah yang terjadi dengan beberapa orang gitu loh. Karena kamu juga nggak mau gitu loh berkonflik dengan orang ini. Karena emang kalau bisa dikatakan saat ini, kamu juga seharusnya bisa untuk lebih ya legowo, harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa situasi-situasi yang muncul. Karena apa? Kalaupun bisa dikatakan orang ini saat ini pun juga nggak tahu kenapa dia tuh kayak ngerasa ada rasa kecewa gitu loh. Dia kayak ngerasa ada rasa sakit hati dengan kamu. Nah, kenapa penyebabnya seperti itu? Sebenarnya kalau bicara soal sakit hati itu bukan karena perbuatan kamu ya, tapi lebih ada kecenderungan. Ada kecenderungan karena apa? Karena diri dia sendiri. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini posisi yang terjadi adalah memang dia ini merasakan sakit hati karena apa? Karena adanya situasi yang ada di dalam diri dia sendiri. Sehingga kalaupun bisa dikatakan dalam situasi saat ini memang dia pun juga merasakan adanya beberapa situasi yang dimana sedang merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang secara juga harus bisa untuk lebih dirasakan. Kenapa dirasakan? Karena posisinya adalah dia saat ini merasakan bagaimana melihat kamu itu bahagia, melihat kamu itu merasakan adanya kesuksesan, merasakan adanya beberapa hal yang baik. Nah, itulah yang memang mendasari rasa sakit hati yang ada di dalam diri dia saat ini. Sehingga apa? Diam-diam memang dia ini juga memiliki niatan yang kurang baik. Diam-diam dia ini juga memang memiliki niatan yang kurang bagus gitu loh ternyata. Kenapa bisa dikatakan demikian ya? Karena emang dia pun juga menganggap, kenapa sih kok kamu-kamu aja yang dapat kebaikan? Kenapa sih kok kamu-kamu aja yang mendapatkan hasil yang positif gitu loh. Jadi emang bisa dikatakan kasarnya seperti itu. Sehingga emang kalaupun bisa dilihat saat ini, posisi yang muncul, posisi yang terjadi adalah untuk dia saat ini sakit hati karena apa? Karena rasa irinya dia kepada diri kamu. Jadi kamu juga jangan heran, kamu juga jangan kaget ketika orang ini memang selalu saja, ketika orang ini selalu saja mencari gara-gara dengan kamu, ketika orang ini selalu saja mencari permasalahan dengan kamu. Karena memang kalau bisa dikatakan saat ini ya memang dia selalu saja mencari perkara dengan kamu, selalu saja mencari gara-gara dengan kamu. Kenapa? Karena ya penyebabnya itu gitu loh. Jadi ya apakah dia akan kapok dengan situasi yang ada? Kalau bicara kapok, dia nggak akan kapok. Dia masih belum kapok dengan situasi yang ada. Walaupun dia terkena karma sekalipun, tapi dia masih belum akan kapok dengan kondisi yang ada, dengan kondisi yang terjadi. Karena apa? Karena dia juga masih meyakini apa yang dia yakini itu adalah hal yang benar gitu loh. Sehingga apa? Dia juga memang punya rasa dendam kepada diri kamu karena ada pencapaian yang baik yang ada pada diri kamu. Sehingga ketika dia melihat ada pencapaian baik yang ada di dalam diri kamu, ya memang inilah yang memang mengakibatkan terjadinya situasi yang dimana dia tuh ngerasa iri dengan kamu, ngerasa nggak suka dengan kamu, ngerasa kok kenapa sih kamu mendapatkan kebaikan sedangkan dia tidak gitu. Sehingga kamu dalam situasi di beberapa hari ke depan sepertinya juga harus waspada. Sepertinya kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati. Karena apa? Akan ada beberapa pihak, akan ada beberapa orang yang memang secara sengaja ingin mencari perkara dengan kamu, yang secara sengaja ingin mencari permasalahan-permasalahan dengan diri kamu. Jadi ya saya rasa di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih paham dan juga harus bisa untuk lebih mengerti dengan beberapa situasi-situasi yang ada pada diri kamu saat ini.
Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu khawatir dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi saat ini. Kenapa? Karena ketika kamu terlalu khawatir, ketika kamu takut dengan situasi yang terjadi, ya maka ini juga nanti akan jadi problem. Ini nanti akan menjadi masalah gitu loh. Jadi ya saya rasa di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih tenang dan juga harus bisa untuk lebih memahami apa-apa saja yang harus kamu lakukan. Dan ketika ada fitnah, ketika ada beberapa emosi-emosi yang terjadi, ya di sini kamu juga harus sabar, nggak usah terlalu emosional. Karena terkadang ketika kamu terlalu emosional, ini justru nanti malah akan menimbulkan beberapa hal yang kurang baik dan juga malah akan menimbulkan beberapa hal yang kurang positif yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi emang kalaupun bisa disampaikan saat ini, kamu pun juga seharusnya bisa untuk lebih mengerti, lebih paham dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Dan kemudian, kalau bisa kita sampaikan saat ini, bagi kamu yang beruntung menemukan video ini, memang di sini pun kamu juga harus bisa untuk lebih tahan diri ya. Jangan sampai ada beberapa emosi-emosi yang terlalu berlebihan. Kenapa? Ketika ada beberapa emosi-emosi yang terlalu berlebihan, tentunya pun juga nanti akan menimbulkan hal-hal yang malah akan semakin memperkeruh suasana. Karena apa? Dalam posisi saat ini, kamu juga sepertinya juga akan berhadapan dengan beberapa orang yang menjengkelkan. Akan bertemu dengan beberapa orang yang akan menguras emosi kamu. Jadi ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang menguras emosi kamu, alangkah baiknya kamu juga harus bisa untuk lebih sabar, lebih tenang, jangan terlampau emosional. Karena ketika kamu terlalu emosional, tentu ini juga nanti akan menghadirkan beberapa hal yang tidak baik. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa hal yang ada pada diri kamu. Karena apa? Walaupun memang juga ada beberapa orang yang menjatuhkan kamu dan juga punya niatan yang buruk kepada diri kamu, tapi di sini kamu juga tidak mudah untuk dijatuhkan. Sehingga posisinya kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Posisinya kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal yang sempurna dan juga mensyukuri dengan beberapa hal baik yang ada pada diri kamu saat ini. Sehingga untuk kedepannya kamu juga nggak perlu khawatir dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan pada posisi saat ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya.